dari Salut Tumbang TV. Di sini kami akan praktek praktikum IPA. Selamat menyaksikan. Pada video ini kami akan melaksanakan praktik praktikum IPA di SD, ciri-ciri makhluk hidup, gerak pada tumbuhan, gerak seismonasti, niktinasti, dan juga geotropisme. Alat dan juga bahan yang kita gunakan yaitu yang pertama ada tanaman putri malu, penggaris, alat tulis, dan juga HP untuk menghitung waktu. Apa itu gerak seismonasti? Gerak seismonasti atau pigmonasti adalah gerak nasti yang terjadi akibat rangsangan sentuhan. Berikut contoh gerak seismonasti yang dilakukan dengan cara pelan. Pada gerak seismonasti yang dilakukan dengan pelan, perlu waktu 4 menit 20 detik untuk putri malu terbuka kembali. Selanjutnya ada contoh gerak seismonasti yang dilakukan dengan cara sentuhan sedang. Pada sentuhan ini memerlukan waktu sekitar 5 menit 59 detik untuk putri malu mekar kembali. Contoh gerak seismonasti yang dilakukan dengan cara sentuhan cepat. Pada sentuhan kali ini, waktu yang diperlukan untuk putri malu mekar kembali adalah 8 menit 31 detik. Apa itu gerak niktinasti? Gerak niktinasti adalah gerak yang terjadi akibat gelap. Alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum kedua ini adalah 2 tanaman putri malu, kardus, kertas label A dan B, dan juga HP untuk menghitung. Langkah pencobaan gerak niktinasti. Pertama, siapkan 2 putri malu dengan label A dan B. Kemudian, biarkan putri malu A terbuka di bawah sinar matahari kurang lebih selama 30 menit. Dan putri malu B ditutup menggunakan kardus selama kurang lebih 30 menit juga. Setelah 30 menit kita biarkan, kita lihat apakah putri malu A dan B masih terbuka atau sudah tertutup. Pada putri malu A ternyata tetap terbuka seperti awal pada percobaan tadi. Sedangkan pada putri malu B, setelah dibuka, ternyata daun-daun putri malunya mengatup setelah 30 menit kita tutupi dengan kardus. Apa itu gerak geotropisme negatif? Geotropisme negatif adalah gerak bagian tumbuhan yang arah pertumbuhannya menjauhi pusat gravitasi bumi atau menjauhi tanah. Alat dan bahan yang kita perlukan pada praktikum kali ini adalah 2 wadah plastik berisi tanah yang sudah dilabeli A dan B dan biji kacang hijau. Langkah pencobaan. Pertama, siapkan kedua wadah yang sudah kita beri tanah dan label. Lalu letakkan pot A secara horizontal dan pot B kita biarkan vertikal. Dan masukkan biji kacang hijau ke masing wadah yang sudah kita siapkan. Kita amati yuk pertumbuhannya. Pada hari pertama, biji kacang hijau mulai tumbuh. Kulit bijinya sudah mengembang dan akar kecil mulai terbentuk di dalam biji. Hari kedua, biji kacang hijau mulai tumbuh kecambah. Pada pot A yang ditanam secara horizontal, akar tumbuh ke bawah dan batang mulai ke atas. Sedangkan pada pot B yang ditanam secara vertikal, arah tumbuhnya sudah lebih teratur mengikuti posisi biji. Hari ketiga,
Kecambah kacang hijau pada kedua pot tumbuh semakin tinggi. Batangnya tampak tegak ke atas, terutama pada pot B yang ditanam vertikal. Sedangkan pada pot A, batangnya juga mulai menyesuaikan arah ke atas sebagai gerak geotropisme negatif. Hari keempat, pertumbuhan kecambah kacang hijau semakin jelas. Pada pot B, batangnya tumbuh tegak ke atas dengan daun yang mulai terbuka. Sedangkan pada pot A, yang ditanam horizontal, batangnya melengkung ke atas mengikuti arah cahaya dan menunjukkan gerak geotropisme negatif.